Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hilda Hilalia selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati rekan serta senior kampus Unindra. Dan yang saya banggakan teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa kurang satupun. Terima kasih juga sebelumnya untuk teman-temanku memberikan kesempatan kepada saya membacakan sebuah pidato sepatah dua patah kata tentang iman dan juga takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu agar kamu bertakwa. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa mengambil dua kata yang sangat berbobot teman-teman, yaitu kata iman dan juga takwa. Di dalam istilah dikatakan bahwasanya beriman adalah meyakini dan membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istilah dikatakan bahwasanya beriman adalah meyakininya di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Sedangkan dari sisi takwa itu sendiri, bertakwa artinya percaya ataupun takut serta memawas diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu ada di sekelilingnya, mengintai kapanpun dan kapanpun, sehingga orang tersebut akan takut. Mereka akan mematuhi segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, di bulan suci Ramadan semua setan dibelenggu dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa sih teman-teman? Bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat penuh di bulan suci Ramadan dengan satu syarat, bahwasanya puasanya itu hanya karena niat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwasanya siapa yang sholat tarawih di bulan suci Ramadan, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu teman-teman? Tentu tidak. Ampunan Allah masih banyak. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti melakukan sedekah dengan orang lain ataupun membaca suratul Al-Qur'an di siang hari ataupun di malam harinya. Itu hanya contoh dari kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ketaatan itulah mendekatkan diri kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, berpuasa di bulan suci Ramadan artinya meninggalkan setiap larangan seperti makan, minum, berjima kepada istrinya dan lain sebagainya. Berpuasa juga di bulan suci Ramadan mengontrol hawa nafsunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebenarnya bisa saja melakukan kesenangan duniawi ketika ia berpuasa. Namun, karena ia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka ia menekan keinginan tersebut secara sadar dan juga ikhlas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengintainya di setiap waktu. Orang yang melaksanakan ibadah puasa juga akan merasa senang akan setiap kebaikan yang telah dilakukan olehnya. Itu menunjukkan sifat ketakwaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya cintai,
Maka dari itu, dua sifat itulah antara iman dan juga takwa harus dimiliki oleh setiap insan. Jika kita beriman dan bertakwa, berarti kita percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, apa sih fungsinya iman dan takwa di era modern saat ini? Fungsi iman dan takwa di era modern saat ini adalah kita akan lebih kokoh, kita akan lebih kuat, dan tidak akan tergoyangkan dari setiap masalah yang datang terhadap diri kita. Semoga seiring berjalannya waktu, kita bisa menyadari akan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa merubah diri kita dengan cara menjauhi segala larangannya dan mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berguna oleh teman-teman semuanya. Saya berharap bahwasanya ilmu yang Ibu berikan bisa berguna bagi saya untuk bisa lebih percaya diri di hadapan umum dan hadapan banyak orang. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, mungkin hanya ini pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan pidato saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu di lain hari. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.